NBA Summer League merupakan sebuah turnamen mini yang dibuat untuk mencari anak-anak muda berbakat untuk dimasukkan ke NBA. Setiap tahunnya, selalu terdapat ratusan pemain muda berbakat yang mencoba bermain di Summer League. Pemain muda berbakat tersebut berasal dari tempat yang beragam. Ada yang berasal dari Amerika, Eropa, Afrika, Oseania, hingga Asia. Pemain Asia selalu menjadi sorotan tersendiri di Summer League. Ya, wajar saja. Biasanya pemain NBA itu kebanyakan dari Amerika, Eropa, atau Afrika. Oleh sebab itu, kehadiran pemain Asia di NBA Summer League selalu menjadi perhatian tersendiri bagi para penonton. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas tentang 7 pemain Asia yang berlaga di NBA Summer League tahun ini. Penasaran siapa sajakah pemain-pemain tersebut? Kalau begitu, mari kita mulai. 7 pemain Asia di NBA Summer League 2022. Nomor 1, Yudai Baba. Yudai Baba merupakan satu-satunya pemain asal Jepang yang bermain di Summer League 2022. Baba sendiri sudah memiliki usia dan pengalaman yang cukup banyak di Summer League. Ia sudah berusia 26 tahun. Ia juga sudah beberapa kali ikut uji coba untuk masuk ke NBA. NBA Summer League 2022 ini sendiri sebenarnya merupakan Summer League keduanya Baba. Sebelumnya, di tahun 2019, Baba juga pernah ikut NBA Summer League, di mana saat itu ia bermain untuk Dallas Mavericks. Baba menunjukkan performa yang cukup solid di Summer League. Ia bahkan saat itu sampai-sampai mendapatkan spot di NBA Preseason. Sayangnya, sebelum musim reguler NBA dimulai, Baba di-cut dari tim, dan akhirnya ia pun tidak jadi bermain di NBA. Tahun ini, Baba bermain untuk tim Summer League Golden State Warriors. Baba tampil biasa saja di Summer League tahun ini dan sepertinya ia akan kembali gagal untuk masuk ke NBA di tahun ini. Nomor 2, Kevin Chang. Jujur saja, saya belum pernah mendengar pemain ini, tapi ketika saya melihat permainannya, saya langsung suka dengan pemain ini. Chang merupakan seorang pemuda berusia 23 tahun asal Cina yang tahun ini bermain untuk tim Summer League-nya Phoenix Suns. Chang sendiri bisa terpilih untuk bermain di Summer League karena ia berhasil menunjukkan performa yang cantik di Cina. Di Liga Cina musim kemarin, Chang yang masih berstatus sebagai anak baru berhasil mencatatkan rataan double digit dalam poin. Chang juga berhasil meraih banyak penghargaan, mulai dari CBA All-Star, Rookie of the Year, All-Star MVP, Slam Dunk Champion, serta All-CBA Second Team. Di Phoenix Suns, Chang memang jarang mendapat menit bermain. Meski begitu, Chang ini berhasil tampil solid. Chang selalu berhasil memberikan kontribusi yang maksimal, baik itu dalam offense maupun defense. Saya pribadi merasa bahwa Chang bisa masuk ke NBA. Ia masih muda, dan jika ia bisa terus mengembangkan skillnya, maka ia pastilah bisa menjadi bench player yang baik di NBA. Nomor 3, Fanpo Cheng. Ada 3 pemain Cina di Summer League tahun ini, yaitu Kevin Chang, Fanpo Cheng, dan Ko Hawen. Dari ketiga pemain tersebut, Fanpo Cheng lah yang merupakan pemain paling terkenal. Cheng sendiri sebenarnya memang sudah dididik supaya bisa masuk ke NBA. Semenjak SMA, ia sudah disekolahkan di Amerika. Ia juga masuk ke G League Ignite, yaitu sebuah klub NBA G League yang didirikan khusus untuk mendidik anak-anak muda bertalenta dari mancanegara. Pada NBA Draft 2022, Cheng memang tidak terpilih oleh tim manapun. Meski begitu, tak lama setelahnya, ia langsung mendapatkan kontrak dari Indiana Pacers. Di Summer League tahun ini, Cheng pun bermain untuk Indiana Pacers. Fanpo Cheng tampil cukup solid dalam offense. Ia berhasil menjadi offensive threat yang solid dari dalam maupun luar area paint. Sayangnya, dalam defense, Cheng punya performa yang kurang bagus. Cheng kurang gesit, ia juga tidak terlalu kuat, membuatnya jadi mudah dilewati oleh lawan-lawannya. Menurut saya, jika Cheng ingin bisa bertahan di NBA, ia harus terus mengembangkan defense-nya. Cheng masih berusia sangat muda, ia baru berusia 19 tahun. Ia masih punya banyak waktu untuk terus mengembangkan defense-nya. Nomor 4, Ko Hawen. Ko Hawen merupakan seorang shooting guard setinggi 203 cm asal Cina yang tahun ini bermain untuk tim Summer League-nya Dallas Mavericks. Ko bisa dipilih oleh Dallas karena 2 hal. Yang pertama, Ko punya performa yang cukup cantik di Cina. Dan yang kedua, karena Dallas Mavericks memang cinta dengan pemain Asia. Setiap tahunnya, Dallas Mavericks selalu punya minimal 1 pemain Asia di roster mereka. Mereka pernah punya pemain Jepang, India, hingga Filipina. Dan pada tahun ini, pemain Asia mereka adalah Ko Hawen yang berasal dari Cina. Ko sendiri sejauh ini tampil cukup apik di Summer League. Ia berhasil menjadi seorang skorer yang produktif dari bangku cadangan. Nomor 5, Johnny Juzang.
Johnny Juzang merupakan seorang pemain keturunan Vietnam yang saat ini bermain untuk tim Summer League-nya Utah Jazz. Juzang bukanlah nama yang asing di Amerika. Ia merupakan point guard utama UCLA. Oleh sebab itu, ia punya nama yang cukup dikenal. Meski merupakan point guard utama UCLA, tapi hal tersebut rupanya belum cukup untuk membuatnya terpilih di NBA Draft. Pada NBA Draft 2022, Juzang berakhir sebagai pemain undrafted. Namun, tak lama kemudian, ia mendapatkan kontrak dari Utah Jazz. Sejauh ini, Juzang berhasil tampil apik di Summer League. Ia berhasil menjadi garda utama di Utah Jazz. Nomor 6, Jalen Williams. Dari 7 pemain Asia yang ada di video ini, hanya ada satu pemain yang terpilih di NBA Draft, yaitu Jalen Williams. Sama seperti Juzang, Williams juga punya darah Vietnam. Ibunya merupakan orang Vietnam, oleh sebab itu, tak heran kalau Williams bisa punya wajah seperti orang Vietnam. Di Summer League 2022 ini, Williams bermain untuk tim Oklahoma City Thunder. OKC merupakan salah satu tim terkuat di Summer League tahun ini. Mereka dipenuhi banyak pemain muda bertalenta seperti Josh Giddey, Chet Holmgren, Aleksej Pokusevski, dan masih banyak lagi. Sama seperti rekannya, Johnny Juzang, Jalen Williams juga berhasil menunjukkan performa yang apik di Summer League musim ini. Ia berhasil menjadi big man pelapis yang solid untuk Oklahoma City Thunder. Nomor 7, Ron Harper Jr. Pemain terakhir yang mau saya bahas adalah Ron Harper Jr. Ron Harper Jr. ini merupakan anak dari legenda NBA, Ron Harper, dan seorang atlet basket Filipina, Maria Harper. Sama seperti pemain Asia yang lain, Harper Jr. juga tidak terpilih di NBA Draft 2022. Meski begitu, ia akhirnya berhasil mendapatkan kontrak dari Toronto Raptors. Harper sendiri merupakan pemain yang bagus. Ia merupakan power forward dengan badan super besar. Ia sangatlah kuat. Ia mampu menubruk lawan-lawannya sewaktu ia masih bermain di NCAA. Harper ini juga handal dalam menembak. Ia mampu melakukan tembakan jarak jauh maupun mid-range, membuatnya menjadi offensive threat yang mengerikan bagi para lawannya. Sejauh ini, Ron Harper Jr. berhasil tampil solid di Summer League. Ia berhasil menjadi scorer dan rebounder yang solid untuk Toronto Raptors. Baiklah, itulah tadi 7 pemain Asia yang bermain di NBA Summer League 2022. Ada yang berasal dari Jepang, Cina, Vietnam, dan Filipina. Bagaimana pendapat kalian? Menurut kalian, dari ketujuh pemain ini, siapa nih yang akhirnya bisa tembus ke NBA? Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.